dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Salman Al-Madani. Ambil keberkahan kita baca munakib. Disebutkan dalam satu perkataan, inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika dibacakan akan riwayat hidup, akan sejarah, akan perjalanan hidup dari seorang wali, maka disitulah Allah akan turunkan bukan cuma satu rahmat saja, tapi banyak sekali rahmat yang Allah turunkan. Kepada siapa? Bukan kepada yang membaca saja, kepada orang yang membaca, kepada yang mendengarkannya, dan juga orang yang hadir di saat itu, dan juga makanan itu Allah turunkan akan rahmat. Sehingga disinilah kita mengambil keberkahan daripada seorang wali. Kita ceritakan akan sejarah beliau. Mudah-mudahan dengan adanya kita mendengar, adanya kita mengetahui, adanya kita mengetahui perjalanan hidup beliau, kita ini tambah cinta lagi kepada wali ini, dan tambah lagi kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita dimasukkan dalam golongan para wali ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bi wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah taala. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni Allah menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jajabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman bima ja'at bihi al anbiya'u wa awliya'u min asrar rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat iman, dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabiullah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li muttabi'is sunnatil bahiyatis saniyah, dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi suri, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani. Jadi Syekh Siddiq ini adalah khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Jadi Syekh Siddiq ini berkata, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, yaitu maksudnya itu adalah guru beliau adalah Syekh Samman Al-Madani, daripada hadis Nabi SAW. Apa daripada ucapan itu? Bermula pada ketika dibaca munakib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah akan beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mereka mengarang akan munakib gurunya serta dibaca pada tiap tahun sekali, yaitu daripada hari ketiga wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil. Jadi kita pada hari wafatnya ini, karena ini
kemarin sidang isbat ya, kalau menurut tanggal kalender yang itu malam ini malam tanggal 2 Zulhijjah. Cuma karena sidang isbat ketidak nampakan hilal sehingga disempurnakan 30 hari. Jadi malam ini adalah awal daripada bulan Zulhijjah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita niat bahwa kita menghauli akan Syekh Saman Al-Madani ya. Serta membaca Quran sudah ya, ada beberapa dalam maulid tadi ada kita membaca Quran, dan bertahlil sudah kita bertahlil, dan bersedekah mana sekuasanya ya, kita sudah bersedekah. Coba buktinya mana? Nih kita di hadapan ini kue, di hadapan kita pisang, di hadapan kita jeruk, belum lagi nanti yang keluar lagi ya, di hadapan kita ada nasi samin ya, belum lagi ada dagingnya keluar dan macam-macam yang keluar. Itu semuanya adalah sedekah semampunya. Tetapi apakah kita cukup dengan orang sedikit saja? Tidak, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Nah, jadi kita saat ini sudah bersama orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu, sekedar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah ya, jadi ahli syariah dan tariqat dan hakikat, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul ya. Dan barang siapa berziarah atau berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun ya. Disebutkan akhlak beliau, tabiat beliau adalah kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi ya, sayang kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, dan kepada orang-orang yang soleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Nah, coba sifat dan tabiat daripada seorang wali itu cintanya kepada orang yang dicintai sama Allah ya. Coba lihat di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa innallaha malaikah, sesungguhnya malaikat itu meletakkan janaha, meletakkan akan sayapnya untuk diinjak oleh penuntut ilmu. Coba sayap yang mulia, sayap yang dimiliki oleh malaikat diletakkan di bawah untuk diinjak oleh seorang penuntut ilmu. Apakah mulia orang yang menginjak ini? Tentu saja mulia. Kenapa diberikan akan satu kemuliaan ini? Karena ridhon bima yatlub, karena ridho dengan apa yang dia tuntut, yaitu adalah ilmu yang Allah berikan kepada dia. Nah, disinilah orang yang mana Syekh Saman ini mencintai orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi kita saat ini, saat yang hadir kita saat ini adalah status kita itu dalam keadaan menuntut ilmu. Dalam keadaan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita di sini datang untuk mendengarkan apa yang disampaikan daripada ilmu yang ada di dalam kitab. Sehingga kita ini status kita adalah penuntut ilmu. Nah, jadi inilah orang yang dicintai oleh Syekh Saman adalah orang yang menuntut ilmu. Nah, kita mudah-mudahan sampai akhir hayat kita status kita itu masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan Syekh Saman pun cinta sama kita ya kan. Mudah-mudahan harapan kita Syekh Saman dan para wali-wali yang lain cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang menuntut ilmu. Itu yang paling. Dan kepada orang yang alim-alim ya, kepada orang-orang alim kita cinta ya, orang cinta. Cinta kita kepada orang alim itu adalah sesuatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Baru saja kita meletakkan gambar orang alim di rumah kita,
itu pun para malaikat pun Allah berikan. Artinya pahalanya kita melihat saja dengan kecintaan itu Allah berikan pahala kepada kita. Orang-orang yang mana di situ diberikan ilmu di dalam dirinya, apabila kita memandang saja di dalam satu perkataan bahwa dapat pahala 70. Coba kita bayangkan. Ya. Nah, jadi orang yang alim ini kita cintai, dan Syekh Saman pun mencintai, dan orang-orang soleh pun dicintai. Dan disinilah cinta beliau kepada orang yang alim, cinta beliau kepada umat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah sangat-sangat sekali beliau itu mengutamakan cintanya. Sampai di sini disebutkan bahwa beliau ini amalan beliau adalah membaca setiap setelah sholat subuh itu tidak panjang dan tidak, artinya tidak berhalaman-halaman, cuma beberapa kalimat yang beliau amalkan. Disebutkan di dalam satu perkataan, madadu syekh fi wirdihi, pertolongan guru itu, madatnya seorang guru itu ada di dalam wiridnya guru itu. Jadi bukan sesuatu yang mana kita ingin mengharap madat dari guru kita dapat itu daripada sesuatu yang mana seperti kita memandang daripada kita duduk. Memang itu kita dapat, tapi yang kita akan rasakan nikmatnya apabila kita mendapatkan satu kesempatan bisa mengamalkan, yaitu amalan yang dikasih oleh guru kita. Nah, maka amalan guru kita ini itulah yang akan menyebabkan Allah akan berikan akan daripada madat itu. Jadi madadul syekh fi wirdihi, madat guru itu, madat ya, tahu madat itu pertolongan yang Allah berikan diletakkan di dalam guru kita, itu letaknya di dalam wiridnya guru kita. Nah, maka di sini disebutkan amalan Syekh Saman ini itu adalah Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah bagi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umatnya Sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah keaibannya umatnya Sayyidina Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambali kalau ada bolong-bolong daripada umatnya Sayyidina Muhammad. Ini dibaca setelah sholat subuh 4 kali berturut-turut. Mencoba 4 kali saja kalimat yang dibaca ini itu adalah kalimat yang pendek, tidak panjang, cuma 4 kali saja. Ya, 4 kali saja. Ini yang kita amalkan kalau kita ingin mendapat daripada madat guru. Nah, dikatakan apabila kita mengamalkan ini, insya Allah kita akan masuk dalam jumlah martabat fadilah wali kutub. Ya. Dan lagi kata Tuan Syekh Said Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselenggarakan. Saja ada tanda yang Allah berikan di dalam diri beliau. Kalau diletakkan kelebihan itu di dalam dirinya orang wali, maka namanya karamat. Tapi kalau diletakkan kepada orang yang bukan seorang kekasihnya Allah, maka itu namanya ma'unah. Tapi apabila diletakkan dalam orang yang fasik, di dalam orang yang ahli maksiat, maka itu adalah istijrat. Nah, maka karamat yang Allah berikan kepada Syekh Saman Al-Madani ini pernah disebutkan di sini, ya, bahwa yang dihabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Syi'ab Al-Madani, beliau mengisahkan akan satu kisah ketika aku di Mekah Al-Musyarafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya.
dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah. Aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman. Lalu aku baca tawasulnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli daiqin faraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku dengar, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Syekh Saman Al-Madani. Ini berkat Tuan Syekh Saman Al-Madani. Nah, ya, jadi itu namanya tawasul. Tawasul itu adalah satu yang mana kita diperintahkan oleh Allah. Ya, kita artinya sesuatu yang mana beberapa di dalam Al-Quran itu banyak yang kita diceritakan tentang mengambil satu tawasul. Artinya kita mengerjakan tawasul bukan langsung minta sama Allah, tapi melalui perantara. Ya, bukan melalui. Nah, disebutkan di sini pernah di dalam satu hadis saja disebutkan ada orang yang mana berada di dalam satu gua dan guanya ini tertutup. Maka orang-orang yang di dalam, ada 3 orang ini, itu semuanya bertawasul dengan amal soleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Dan di sini pun kita lihat cerita ini. Seorang yang mana dikatakan disebutkan namanya Muhammad Shaleh Asy-Syihab Al-Madani ini adalah orang yang mana mengambil karamat daripada seorang wali yang bernama Syekh Saman Al-Madani, meminta kepada Allah, maka Allah pun kabulkan doanya. Nah, ini namanya tawasul, ya, tawasul. Dan saya tadi alhamdulillah sebelum acara ini saya masuk angin dan agak pusing. Ya. Sebenarnya saya agak sedikit tapi alhamdulillah ketika awal daripada maulid tadi saya, ya Allah, dengan berkat maulid mudah-mudahan hilang penyakit yang ada dalam diri saya. Maka alhamdulillah saat ini agak enakan, dan alhamdulillah mudah-mudahan enak terus sampai hilang penyakit yang ada dalam diri saya. Amin Allahumma amin. Ini berkat karamat. Jadi karamat itu, orang yang akan merasakan karamat itu orang yang percaya dengan karamat. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada karamat, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan itu karamat. Karamat para wali yang kita kenal dengan wali Songo yang ada di Jawa, karamat yang kita kenal dengan wali yang ada di Sulawesi, karamat yang kita dengar dengan wali yang ada di Kalimantan ini, itu semuanya adalah karamat yang mana menambah kecintaan kita kepada para wali itu. Ya, itu sesuatu yang mana kalau di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita mungkin tidak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak sesuatu yang kita katakan tidak mungkin, itu Allah akan menjadikan mungkin. Ya, menjadikan mungkin. Dan di sini disebutkan juga bahwa setengah daripada karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri, ia difitnah orang melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Mekah Musyarafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Sayyid Muhammad Saman hingga sampai kepada ya Rabbi waghfir lil Ubaidi Jani Muhammad Syahiri Bisamani. Ini syair tawasul ini adalah tawasul, namanya tawasulat samaniyah. Tawasulat samaniyah ini ada beberapa kampung yang ada di Jawa sana mengamalkan ini sudah beberapa tahun yang telah lewat. Bukan cuma ini saja, beberapa tahun yang lewat mereka itu sebelum sholat taraweh, artinya apa, setelah sholat taraweh itu ada namanya syair yang dibaca oleh beberapa orang yang di sana. Dan itu bacaannya sebenarnya adalah tawasul samaniyah. Tawasul samaniyah. Ya. Ya Rabbi waghfir li Ubaidi Jani Muhammad Syahiri Bisamani. Coba
Coba nanti ada beberapa ada di kampung di Jawa sana, nggak tahu saya tepatnya di mana. Cuma ada di situ memang sudah diamalkan yang tawasul samaniyah ini. Nah, Masya Allah ya. Nah, lalu berteriak sehabis-habis suaranya, ya saman 3 kali, tiba-tiba jatuhlah rantai itu daripada leher beliau dan maka dirantai lagi kembali hingga 3 kali dan 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul itu, setiap itu pula jatuh rantai itu pada lehernya. Maka akhirnya dikatakan orang bahwa ia adalah murid Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Dan karamat yang selanjutnya itu adalah disebutkan setengah daripada karamat beliau, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ya, ataupun hajat akhirat. Jadi ada hajat dunia bagaimana? Ya, mau nikah kah, atau punya mobil kah, atau pokoknya hajat dunia lah. Atau hajat akhirat. Apa hajat akhirat? Mudahan mati dalam husnul khotimah, dilepaskan daripada siksaan api neraka, siksaan daripada azab kubur, ya. Kemudian dilepaskan daripada pertanyaan mungkar nakir yang menyulitkan, artinya diberikan kemudahan. Dan semuanya hajat-hajat kita di akhirat itu, hajat-hajat yang mana adalah hajat akhirat, maka seandainya kita mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita. Ya, jadi kita ini punya hajat nih. Baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, kita mendapat kesukaran untuk mendapatkan hajat itu, maka tawajuh Sayyid Muhammad Saman, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, jadi mudahlah serta segera kabulnya, mujarab. Jadi banyak sudah teralami, sudah terasa, sudah teruji. Artinya apa yang dibaca ini banyak sudah merasakan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Tuan Syekh Saman Al-Madani. Ada syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia, mengatakan aku bukan wali, tetap kita yakinkan itu adalah seorang wali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan kita, tapi kesemuanya itu adalah orang yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan dan kejadian apa yang akan datang. Jadi semua itu kita tidak bisa menyalahkan. Dia bahasanya itu adalah mungkir, ya. Nah, maka oleh sebab itulah kalau ada 2 syarat ini, maka kita akan mendapat karamat wali itu.